Diskusi itu kita saling tanya jawab tentang suatu kegiatan. Nah, Lina tanya sekarang, siapa yang di rumah belajar menulis? Biasanya belajar menulisnya apa ya? Menulis ABC, menulis apa lagi? 1, 2, 3, menulis apa lagi? Angka, huruf, belajar. Selain menulis, kalian belajar apa lagi? Berbuku, membaca, betul. Apa lagi? Membaca. Ya, belajar mewarnai enggak ya? Belajar mewarnai, belajar menulis, belajar membaca, belajar mewarnai, berhitung itu di rumah. Lalu ke sekolahan. Oh, belajar bahasa Inggris Mas Fadil, hebat banget. Sekarang dengarkan lagi Mas Fadil, Mas Afid, Mas Al. Di sekolah kita belajarnya apa ya? Majalah, pakai majalah. Apa lagi? Pensil, hapus, gunting. Alat-alat yang digunakan krayon ya sesuai sama kegiatan. Di sini dengarkan, Lina punya kegiatan bernama pojok baca. Apa itu pojok baca? Pojok baca itu kegiatan kalian membaca buku cerita. Siapa yang suka buku cerita? Sukanya buku cerita yang kayak apa kalian? Mas. Oh, judulnya telur emas. Apalagi? Oh, kayak di Filipin. Kegiatan ya, oh yang suka yang binatang-binatang, Mas Al. Ya, ada buku cerita binatang, ada buku cerita tentang kehidupan sehari-hari. Kok sana aja yang jawab, sini kok nggak ada? Mbak Arsila, kamu suka buku cerita yang kayak apa? Oh, biasanya lihat di TV. Kalau Mbak Mira sukanya buku cerita yang seperti apa? Yang hewan-hewan, Mbak Sakila. Oh, yang hewan-hewan juga. Mbak Diva sukanya yang apa? Yang hewan-hewan, Mbak Akila? Oh, yang hewan-hewan. Kalau Mbak Nafisa sing hewan-hewan. Ya, yang hewan-hewan. Karena Mbak Akila yang hewan-hewan. Afid, Afid Adam. Oh, yang Mas begitu kok hewan-hewan juga ya, sama ada Pak petaninya ya. Nah, ternyata kalian suka membaca buku yang bertema hewan ya. Nanti di kegiatan pojok baca kalian bisa apa saja di kegiatan pojok baca? Kalian bisa membaca buku. Lalu apa lagi ya? Selain membaca buku, kalian pinginnya ngapain lagi di pojok baca? Oh, mainan, menulis, pintar, apa lagi? Membaca, menggambar. Nanti belajar angka boleh. Nanti di pojok baca kita akan belajar semuanya. Oke? Nanti kita bikin pojok baca, oke? Oke, hari ini kita diskusinya sampai situ dulu ya. Terima kasih. Bu Lina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kurniati selaku Kepala Cikaalinan, yang saya hormati Bu Titin, Bu Uci selaku Guru TK Alinan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tugas terakhir saya, yaitu aksi nyata dalam modul 3.3 pemimpin pengelolaan program yang berdampak positif untuk murid. Saya di sini meminta izin untuk kegiatan modul ini. Saya ingin meningkatkan literasi anak dulu semuanya.
dengan kegiatan pojok baca. Karena kegiatan pojok baca ini saya melibatkan jenengan-jenengan semua sebagai aset yang diberdayakan. Karena menurut saya, kenapa aset manusia, modal manusia untuk PKA Iman, karena kan pojok baca ini untuk tidak hanya untuk kelas saya, tapi kelas-kelas yang lain. Jadi saya mau izin beliau selaku kepala sekolah, saya mau izin untuk membuat pojok baca bersama anak-anak nanti, biar pojok baca ini bisa meningkatkan semangat anak untuk belajar huruf dan kata dan membaca sederhana. Di sini untuk pojok baca, kalau kita berdiskusi ya Ibu, enaknya areanya gimana ya Bu Uci? Tempatnya itu harus per kelas nggak Bina? Enggak, kalau saya mikirnya kalau per kelas nanti susah, nanti aksesnya untuk kelas lain susah. Lebih baik kita manfaatkan di teras Bina, Teras. sebelah barat atau sebelah timur. Kalau Kalau kita punya rak itu malah lebih baik. ya, Pingin sekali punya ya betul. rak buku. Ya, untuk area kan di teras ya, insya Allah sebelah timur, kalau tidak sebelah barat. Jadi, untuk kegiatan pojok baca ini, biar anaknya nggak bosan, itu seperti apa kegiatannya ya Bu? Untuk anak bisa membaca, ya tidaknya nggak membaca ya bisa menikmati apa yang ada di gambar dan mengetahui alur cerita isi gambar. Itu memang perlu pendampingan ya Bu. Iya betul sekali Bu. Untuk pendampingan dia, terus apa ya, anak itu berarti tiap kelas itu dijadwalkan untuk kegiatannya pojok baca itu dan sebelum kelas nanti kan sebelumnya itu apa ya, tidak monoton itu saja. Iya. Jadi anak-anak tidak bosan. Iya. Jadi kita menggunakan perpustakaan yang ada, tambahan itu anak-anak kan juga ada. Terus solusi lainnya mengajak wali murid atau siswa ya Bu, untuk meminjamkan buku secara gantian apa ya Bu? Iya. Ada bosan di jadwal, ya ini. Yang ada di rumah. Di rumah. Terus apa? Selain buat anak-anak juga untuk membaca di luar, kita tempatkan di rumah ya. Wali murid sama anak juga bisa ikut membaca, bisa ikut ya melihat-lihat kan itu bukan cuma anak saja ya. Tapi aset yang diberdayakan nggak hanya guru, murid, dan kepala sekolah, orang tua juga Iya. Jadi ya begini. Namun sepertinya untuk tahap pembuatan pojok baca ini kan saya kan menggunakan alur baca. Alur baca itu kan pendekatannya pendekatan kekuatan berbasis kekuatan juga belum. Ini baru dua tahap B dan A. B di sini buat pertanyaan utama, di mana buat pertanyaan utama ini saya membuat pertanyaan bagaimana meningkatkan kegiatan literasi menggunakan pojok baca. Tadi kita sudah berdiskusi dengan kegiatan pojok baca, melihat-lihat, membaca buku, terus bukunya bisa gantian, itu sudah termasuk ke tahap B. Lalu ke tahap A itu ambil pelajaran. Diambil pelajaran di pojok baca, anak bisa apa saja, kita juga sudah mendiskusikannya. Terima kasih untuk tahap ini. Nanti selanjutnya saya berkomunikasi kembali untuk tahap G, C, dan A. G-nya gali misi,
D-nya jabar rencana dan A-nya atur eksekusi. Matur nuwun buyut, ibu-ibu semuanya atas waktu diskusinya kali ini. Mohon maaf apabila ada